rekan semua, Bapak satu, jadi langsung aja Bang ya, dulu jadi kita ini menyampaikan informasi lah ya, menyambung juga dari saya selaku perwakilan manajemen ya. Jadi ini terkait dengan yang lalu juga dengan ya, kau rumah ini, balaskan video berarti ya, terkait dengan masalah rumah ini lah ya. Jadi memang ini harus saya sampaikan bahwa memang rumah ini harus segera dikosongkan ya, terkait dengan Pak Boga statusnya saat ini sudah bukan lagi karyawan di satu ya. Kemarin sudah ada informasi dari Pak Manajer juga ya, dari undang juga kantor ya. Ada nggak? Dari Pak Manajer ada memanggil ke sana kantor, undang ke kantor. Nah, nggak ada memanggil kantor. Iya. tidak pernah ada. Masa nggak ada? Tidak ada. Untuk bicara di kantor terkait dengan yang lain tidak ada. Di kantor. Tidak ada sama sekali kalau untuk pemberitahuan apa memberikan Oke lah, jadi intinya ya saya mewakili manajemen menyampaikan ini ya, jadi tidak ada yang sifatnya pribadi ataupun mungkin yang di luar daripada aturan ya. Ini masih menyambung daripada yang kemarin juga atau minggu lalu atau bulan lalu ya, kan di sini juga terkait dengan masalah untuk pemasangan rumah ya, pemasangan rumah. Kalaupun misalnya Pak Yohanes Sumbu ada hal-hal yang mungkin ingin dibicarakan terkait dengan itu hak atau uang-uangnya ya, kalau memang tidak ada yang sampaikan tadi ke kantor, sebaiknya kantor, ataupun kalau misalnya ada yang Pak Yohanes Sumbu mau dituntut atau memang mau dipermasalahkan atau meminta hak Bapak yang belum, ya ini mungkin bicarakannya di Polsek. Mungkin sampaikan ya, sampaikan juga intinya kami bertahan tadi sore ini ke Pondok ini mau sampaikan. Iya, terima kasih. Ya, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baca simul puasa karena saya masih tinggal di desa. Karena berhubungan dengan sudah pemasangan rumah sudah 2 kali. Sudah 2 kali terima ya. Tapi dengan alasan kenapa saya harus pertahankan tinggal di sini, karena perintah dari SPN menyatakan sebelum diserahkan yang merupakan hak jangan sudah keluar, harus mendekati dulu apa tinggal di situ, jangan sampai penyidik saya. Makanya saya bertahan. Hal-hal daripada itu tidak ada, karena sekali lagi saya beritahu bahwa berhubungan dengan persoalan ini, masalah kan, sudah ada surat dari SPN di Snaker ingin hilang, hanya menunggu waktu untuk merapat di sana Pak. Makanya saya itu sekaligus menunggu waktu. Dari Snaker pengadilan Sudah ada. Hanya itu saja. Kalau untuk apa, cuma pemberitahuan dari SPN jangan tinggalkan rumah jika belum diserahkan apa yang merupakan hak. Dan ada pun dikasih, itu katanya dari SPN. Ada pun dikasih, tapi harus kami hadir untuk kalau penyerahan apa istilahnya hak-hak. Jangan langsung keluar saja, harus kami tahu. Mereka bilang, itulah yang saya pegang juga sampai sekarang. Itu saja. Kalau hal-hal lain tidak ada bagi saya. Jadi begini Bu. Jadi kalau kamu mau apa yang dituntut hak nanti di mana akan terserah kan. Mau ke Polsek ya silakan, mau di mana silakan. Intinya kami datang ke sini kan, saya selaku koordinator keamanannya kan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami. Kami harus mengamankan aset-aset perusahaan gitu kan. Ya selain daripada karyawan yang boleh menempati rumah ini kan tidak boleh. Jadi apapun alasannya
Maka kami datang ke sini tadi maunya kan kalau memang bisa ya kami minta dikosongkan. Tapi kalau memang nggak bisa tetap kami kosongkan. Jadi bukan saya menambah ya. Tetap kami kosongkan besok ya kan. Saya Tiap apa barang-barang dititip sama saya ada keluarga silakan ikut sama keluarga, penting rumah ini besok kami kosongkan, kami paku gitu kan. Jadi seandainya dari pihak Bapak ada keberatan sama manajemen mau melapor silakan aja kan. Mau ke polsek mau ke polres mau kemana kan silakan, itu kan hak Bapak juga. Yang penting inti tugas dan tanggung jawab kami selaku keamanan ya sesuai dengan instruksi manajemen kan itu, kami hanya artinya harus memasukkan rumah gitu kan. Jadi itu aja ya, kan. itu dari pihak perusahaan yang demikian. Ya, Iya. menurut saya nggak salah. Itu wajar kalau mengatakan demikian, itu wajar. Tetapi kan itu adalah hak mereka kan. Tetapi yang merupakan hak saya, apakah saya terlepas dari sini tanpa spesial pun, apakah saya keluar? Itu yang merupakan pertanyaan juga saya. Jika ada keluar atau disuruh lapor, kenapa? Karena saya sudah menyatakan dari pihak SPN sudah bertindak sekarang, sudah ada di pengadilan. Saya tidak menyatakan lagi apapun yang merupakan alasan, saya tidak bisa untuk jawab. Hanya saya menyatakan kalau SPN menyatakan keluar karena ada pun sudah dikasih uang pasangan umpamanya, kalau mereka menyatakan keluar, saya keluar. Tapi kalau perusahaan menyatakan keluar, jika tidak ada penyelesaian untuk hak saya dipenuhi, saya tidak akan keluar sebagaimanapun. Dan saya tidak bisa untuk mengambil keputusan untuk saya lapor di sana, lapor di situ, cari yang ini enggak. Tetapi sesuai dengan kesepakatan SPN, jangan mengosongkan rumah. Jangan, jika belum memberi yang merupakan hak, harus benar dulu. Ya. Artinya yang merupakan hak dan kewajiban menurut SPN, bukan saya menyatakan, yang merupakan hak dan kewajiban. Hak adalah apabila penuhi segala sesuatu atau pekerjaan yang kita kerjakan, baru itu hak. Tapi menurut saya, jika belum terbayar yang merupakan hak saya, berarti kewajiban sebagai pengusaha belum selesai. Tetapi seperti saya tuntut hak karena segala sesuatu, anggap saya terima surat semua, tapi yang merupakan hak saya belum tercapai. Lalu apa yang aku lakukan? Tinggal hanya iya saja atau apa yang harus aku lakukan? Tentu apa yang merupakan perintah dari SPN, hanya itu saya menyatakan saya bertahan. Hal itu lagi. Jadi begini Bu, kalau kita argumen begini kan tidak ada penengahnya, nggak akan selesai. Makanya kalau menurut Abdul, kamu masih punya hak, silakan. Di mana yang bisa memutuskan hakmu dan kau tuntutkan haknya berapa? Kalau kita berbicara di sini, artinya nggak ada yang bisa menengahnya, nggak ada gunanya juga. Jadi sekali lagi saya tegaskan, apapun resikonya karena sesuai dengan tanggung jawab kami. Artinya besok kami harus kosongkan rumah. Jadi kami berharap juga kalian kooperatif. Jadi kami artinya nggak mengikat bahwa kalian nggak boleh nuntut, nggak ada. Kami nggak punya otoritas larang kalian menuntut. Kalau memang menurut kalian punya hak masih, kita punya hak juga. Apalagi ini SPN melarang gitu kan, karena saya nggak sepakat juga kalau SPN melarang mengosongkan rumah ini kan, karena rumah ini kan bukan hak SPN. Sudah tahu kan ini rumah ini kan punya perusahaan. Kalau SPN mau tunggu dulu Bro. Kalau SPN merasa Bapak masih punya hak, silakan nuntut kan, karena kita ada ranahnya kan. Ya dari paling rendahnya ke Dinas Tenaga Kerja sampai ke pengadilan industrial kan, di situ puncaknya kan. Kalau mau menuntut nanti perusahaan kan memang salah, nanti kan ya terima konsekuensinya, harus bertanggung jawab. Kalau memang nanti unggul ada haknya menurut aturan, karena kita kan berbicara masalah aturan kan. Ya kalau kita berbicara masalah aturan, tentu kita berbicara masalah undang-undangnya kan. Ya sudah berbicara masalah undang-undang, tentu kita berbicara masalah faktanya kan. Tapi kita enggak
kalau kita nggak anu juga bisa kalau kita argumen sampai sejauh itu karena bukan ranahnya kita. Apalagi kami iya ranahnya kami hanya diperintah sama manajemen. Kalau kali Ya sesuai dengan ranahnya kami harus bilang manajemen harus kosongkan rumah. Jadi tindak lanjutnya kan artinya tuntutan kita ya terserah kita aja kan itu kan. ya saya bersyukur ya daripada kita berbarbar panjang ceritanya kita. Ya karena udah juga kalau kita banyak mendebat yang penting Bukan apa ya? Saya singkatkan hal-hal yang perlu yang merupakan hak dan kewajiban. Ya, haknya bapak harus istilahnya harus kosongan rumah untuk besok. Ya, tapi haknya saya sekarang, haknya juga tadi itu semua mempunyai hak dan semua mempunyai kewajiban. Ya, tapi mengenai hak dulu. Haknya bapak mengosongkan rumah besok, tapi haknya saya juga tidak mau untuk dikosongkan rumah karena saya masih ada sini. Ya, itu saja kuncinya Pak. Titik di situ. Daripada kalau kita apa seolah-olah kita kayak ada masalah baru. Nggak ada ya, nggak ada kan kita kan di versi masing-masing kan. Yang penting kami sudah sampaikan sesuai dengan surat yang sudah terbit. Mau rumah dikosongkan, kami melaksanakan mengosongkan rumah. Kamu mau nggak dikosongkan, kami tetap dikosongkan. Artinya semua jangan sampai di antara kita ada benturan fisik. Itu aja kan ya. Itu nanti persoalannya. Sedikit lagi Pak, supaya tidak anggaplah salah satu kalimat saya yang diikuti pada Bapak kalau saya omong yang sedikit ini. Besok, jika dikosongkan rumah, tanpa istilahnya hak-hak saya tidak terpenuhi, saya akan tinggal di sini. Sebagaimana itu yang merupakan hak juga saya. Oke, kalau Bapak cara kita berbicarakan hak itu kan pada apa pimpinan tertinggi atau lembaga yang mana lah, lembaga yang mengatur tentang hak itu kan. Kalau berbicara tentang hak ke kami kan, ya kami ya menghargai juga apa pendapat kami kan. Cuma yang perlu tahu juga karena ini tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan pekerjaan kami. Ada berapa apa di situ tanggung jawab sebagai keamanan ini kan. Yang paling pertama kan menjaga aset-aset perusahaan itu kan, yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang bergerak kan termasuk manusia ini juga. Seperti ini ada ini kan wajib melindunginya kan. Yang tidak bergerak itu seperti rumah segala macam ini kan, karena rumah ini kan diperuntukkan untuk perusahaan. Jadi persoalan artinya ada tuntutan unggul nanti ke depan tentang hak, berbicara tentang hak itu ya silakan. Makanya sebaiknya kalau memang bisa unggul datang ke kantor nuntut hak. Kalau mentok sudah tidak dibayar sama di kantor ya silakan. Unggul kan tahu SPN ini tahu banyak orang pintar di situ kan. Kalau memang manajemen ini ada melanggar hukum, melanggar undang-undang tenaga kerja, silakan lapornya kan. Silakan lapor. Itu kita kan negara hukum, jadi nggak usah juga kan. Kalau kita bertahan di versi masing-masing, kita takut nanti ada hal-hal yang luar daripada kita kan yang terjadi gitu kan. Jadi lebih baik kita nempuh jalur hukum. Caranya memang saya merasa ada hak, ya kita laporkan kemana kayak bisa artinya memutuskan tentang hak kita gitu kan. Tapi kalau kita versi unggul ada hak, versi manajemen haknya sudah terpenuhi sesuai dengan aturan tenaga kerja kan, ya jadi nggak bisa. Kalau nggak ada yang bisa memutuskan, tapi kalau ada yang memutuskan nanti kan ini yang memang betul ada hak, nah, baru kita tahu di situ. Jadi itu unggul, karena saya ini kan nggak mau juga kan, ya maka saya bilang dari dulu saya lihat waktu itu sudah dikosongkan waktu itu sama Pak Noko, saya bilang kan kita tunggu dulu lihat sekarang seperti apa, kita apa proses perjalanannya. Kalau mereka mau nuntut nanti ya silakan untuk kan waktu itu kan ada SPN juga datang di sini kan. Tapi nggak ada juga salahnya SPN ini kan, kenapa harus dia kalau ada instruksi begitu sama anggotanya harus mereka ketemu manajemen lah gitu. Kalau ada niat baiknya kan ini nggak ada juga kan, nanti jadi seolah-olah saya pikirkan itu jangan-jangan unggul ini kan di apakah sama mereka anggaplah dipermainkan begitu. Saya nggak juga bilang mempermainkan itu kan kamu kan ya nggak tahu lah, berarti nggak ada tanggung jawab deh itu sama mereka kan urusan ini kan. Cari mereka jangan bergantungkan gitu kan. Ya saya rasa kalau pintar ketemu orang pintar itu pasti ada titik temunya kan. Nah, kenapa kemarin datang
besoknya pulang kan. Coba kalau ada begitu, datanglah ketemu manajer. Kalau nggak ketemu manajer, ada kena kumpul tahu. Pimpinan tertinggi yang akan daripada manajer ada Pak RC, yang tinggi lagi di sini ada Pak Seko kan, gitu. Kan datang mentok di situ lapor, saya bilang lapor kan. Ya kita kan punya hak masing-masing gitu kan. Ya daripada kalau kita disuruh pertahankan nanti kan, ya takut itu jadi salah. Karena saya nggak bisa juga kalau berbicara masalah undang-undang, aturan macam tentang hak perusahaan kan. Ini bukan ranah saya, kan ini ranahnya aparat penegak hukum nanti kan. Makanya kalau sudah sampai ke sana nanti kan ya silakan aja kan. Karena saya harus berbicara di sini tentang tanggung jawab pelindung pekerjaan saya kan. Itu saya sebagai koordinator keamanan di sini diperintahkan manajemen karena sesuai dengan tanggung jawab kami mengamankan aset perusahaan. Makanya saya sampaikan tadi, apapun risikonya kami tetap kosongkan rumah ini besok. Ada orang nggak ada orang kami kosongkan rumah ini, tetap kami paku besok kan. Gitu kan. Jadi kalau mau lapor mau ke apa kan ya terserah kan gitu kan. Terus ya, saya istilah lapor lagi tidak ada, otomatis jika aku lapor seolah-olah saya tahu masalah. Cuma saya punya pribadi saja yang merupakan masalah, kenapa di keseluruhan saya tidak tahu memang. Ya, apalagi saya laporkan apa yang aku lakukan. Yang aku laporkan jika besok dikosongkan rumah, mungkin itu saja yang saya lapor. Itu saja. Kalau untuk rumah aku lapor. Kalau besok istilah mau kosongkan, itu saya lapor. Jika apa? Tapi jika aku keberatan, kalau dipaksa, oke saja. Tinggal kita buat masing-masing dokumen, ya kan, dokumentasikan, aman saja. Saya bapak bagaimana, saya bagaimana kan. Cuma kata perintah itu dari SPN. Itu saja yang saya kasih tahu bahwa jangan dikosongkan rumah jika belum diberi hak-hakmu. Itu saja yang saya situ. Hal lain daripada itu tidak ada lagi. Terus pertanyaan saya gini Pak ya, menurut Bapak apa yang belum diberikan perusahaan, yang bisa PSPN juga sampaikan? Ya, memang kalau menurut pribadi saya, karena Bapak tanya ya, nggak gitu saja bagaimana? Saya mau di Mustari, bilang adik sini di mana itu bisa datang kan saya tidak pernah kerja di sana. Itu pertama sih. Dari sini Mas. Ada gaji di sini itu gaji. Ada ya. Sebelumnya itu kemarin ada buat kita seorang kira kembali ke kantor. Jadi saya di kantor. Saya sudah 2 kali ke sana. Karena pernah difoto juga sama Lukas Nengga ya. Apanya? Yang Ampra, nama umum tidak ada kan? Di Ampra Gaji 1. Iya, di bisa itu nggak ada kantor. Karena udah start di divisi 5. Tapi permisi ya, baru kemarin juga begitu. Kan sudah dicerahkan karena mudah mau katanya kemarin itu. Dia kemarin saya nggak pernah dikasih. Saya bilang itu saja. Cuma saya selama ini kan belum pernah itu ada umum di sana, bahkan saya yang pergi tidak ada. Itu salah satu hak utama saya, sisa kerja saya. Lain daripada itu, SPN atau saya tidak tahu apa itu yang dikatakan bahasanya mana itu tahu. Tidak tahu apa saya. Saya tidak tahu apa. Bahkan saya itu sudah habis barang jual. Karena gara-gara saya digantung, gak dikasih kerja apa, itu saja. Bilang pekerjaan saya. Kerja, hanya saya bantu Tony itu. Bantu Tony, dia anaknya itu. Nah, kerja. Pasang gorong-gorong. Itu berapa? Itu situ. Itu ya. Sudah diambil itu. Berapa ini? Kalau nominal saya kontrol. Besok dikasih gaji gitu kan sama dia kan kena kalian kan sebenarnya. Jadi untuk selebihnya itu kan ya tahu kan karena yang amatan yang selebihnya ada di dia. Karena saya kerja kan. Ya, itu yang dari subuh ya. Jadi kita datang ke sini memang biasanya isu, menyampaikan, baik ini kan. Bersih lah ya. Jadi menyampaikan intinya begitu. Secara hak dan kewajiban kami menyampaikan ke Bapak nih. Ya, jadi besok
kita datang ke sini lagi, ya, kadang pagi, dan kita lanjutkanlah apa yang menjadi rencana untuk hari ini. Soal ini disampaikan kepada yang lebih, ya, terkait dengan hak tadi apa yang disampaikan, nanti saya sampaikan ke pimpinan, ya, bagaimana prosesnya. Itu tadi mau saya tanya langsung ke Bapak, Pak ada dipanggil ke kantor nggak? Nah, Nah, dan mereka baru bilang nggak ada, kan gitu. Ya, jadi sampaikan terkait dengan hak tadi, ya udah, itu kan hak Bapak. Kalau ada gaji Bapak, saya gaji Bapak, prosedurnya seperti apa itu bisa Bapak yang ke sana, bisa bawa ke kantor kan? Iya, enggak ya, bawa ke kantor. Kalau harus Bapak kami ke sana, ini segera dikabarin, ya, dengan Bapak kami ke sana. Ya saya ingatkan bukan apa ya, bukan saya debat atau lain. Adapun kan akhir surat pada saat itu kan kemarin tanggal 2. Tapi kalau bisa sebagai pegangan kuat juga saya harus ada surat lagi untuk pada saat menyelesaikan juga tuh harus ada. oh saat besok pengosong rumah harus ada surat. Iya kalau ada juga Oke. boleh. Kalau itu pasti ada. Besok kami bawa surat untuk pengosongan rumah yang kesekian kali. Dua kali ya? 2 kali dari terima kemarin. Ya, karena kami kan ikut apa? Tapi dengan persyaratan nanti kan saya informasi BA sebentar. Ya, silakan aja. Kalau memang mau pas dikosongkan itu mau didatangkan SPN-nya silakan aja kan, gitu kan. Karena saya justru Iya. senang sama SPN ini karena SPN ini nggak mungkin orang gini kayak saya nggak ngerti apa-apa kan. Karena yang paling bahaya itu kita itu kan yang berbicara tentang aturan kalau panjang lebar setahu saya itu yang paling bahaya kan. Ya hanya setahu kita sendiri kan. Jadi saya paling senang juga begitu kan, apalagi ya urusan dengan orang-orang yang itu kan urusan sudah kelas tinggi kan. Nanti mereka ketemu manajemen gitu kan, ada bagiannya juga karena bagian ranahnya kami kan yaitu disuruh kosongkan gitu kan. Kalau saya nggak ambil pusing kan, kalau memang sudah dulu ya ambil sendiri tahu kalau saya ini kan orangnya saya suka kalau ada urusan ini selalu saya bawa ke kekeluargaan pribadi gimana. Saya nggak mau juga di antara kita ini kan sampai ada nanti ada urusannya sudah berhadapan dengan hukum segala macam kan, itu pertama waktunya prosesnya itu kan kalau memang bisa untuk kekeluargaan, tapi kalau memang nggak bisa kita harus pakai aturan perusahaan karena perusahaan itu tadi kan ya mereka nggak mau tahu, artinya kalau sudah perintah kami kosongkan, kami kan ya sebagai pekerja juga kan, kalau saya sudah melaksanakan gue tahu sendiri kan, berarti saya harus angkat kaki harus berarti saya di sini kan. Apa namanya kerjakan wajib, jalankan kewajiban. Sama juga dengan saya jalankan kewajiban. Ya, saya ngerti juga. Tapi berhenti di tengah jalan, pengambil kerja tanggal 1 Januari kan hari besar. Nah itu saja, itu saja menurut patokan saya kan. Kok salah saya tidak kerja tanggal 1 Januari, ya itu saja. Di situ saja mungkin nanti sebagai dasar. Ya, itu kan untuk data nanti ampul kena masalah ini nanti pasti sampai ke pengadilan nanti kan kalau selesai dia kan pasti di sana kan, makanya ampul nanti kumpulkanlah data yang seakurat-akurat. Maka saya bilang kan kalau kita sudah berbicara masalah aturan tentu kita bicara masalah undang-undang, berbicara masalah undang-undang tentu kita harus berbicara masalah faktanya. Ya fakta itu kan harus dasar saya kan menuntut begini ini faktanya gitu kan. Kita punya hak masing-masing gitu kan. Jadi saya rasa kan saya bekerja apa ya urusan taruh di itu nanti SPN itu mempegang kan ya menurut hakmu menurut SPN nanti kan oh ini ada berapa kan, karena saya setuju juga kan nanti kita melihat itu apa seperti apa karena itu kan bukan aturan ini kan bukan berlaku buat satu orang. Aturan ini kan dimana kebenarannya di situ akan dipilih di mana. Saya tidak tahu apa ini. Saya dibilang keluar, kalau tidak punya apa-apa di sini, ya saya keluar. Kalau masih merupakan masih ada pemikiran sedikit, jangan ya jangan. Kan begitu saja. Tadi bagaimana SPN itu datang, seharusnya SPN itu kan kemarin kalau memang memperjuangkan umur kerja coba datang ke manajemen. Kalau memang ada surat segala macam dari manajemen ini menurut SPN melanggar hukum, mereka lapor. Itu solusinya paling bagus, jangan menggabungkan begini kan. Kau nggak kerja juga mau makan apa kan? Ya tinggal di rumah perusahaan juga ya, konsekuensinya tinggal di rumah perusahaan kan kita tahu kan.
saya sendiri aja orang di sini, kalau memang diperbolehkan menempati rumah perusahaan saya nggak kerja, saya berhenti kerja saya kan, lebih bisa tinggal di rumah perusahaan ini kan. Tapi karena nggak ada aturan begini, karena perusahaan ini bukan perusahaan siapa-siapa kan. Sama dengan saya, kalau sudah dipilih hak saya mungkin nggak usah lagi disuruh. Saya malu saya di sini, malu betul saya di sini. Apalagi teman kerja Budi, mereka juga yang bilang keluar. Mereka juga tidak punya apa-apa, juga makan goreng nasi juga. Mereka perintah saya itu saya tidak mau. Nah, itu Dari sebenarnya kalau kita berbicara tentang hal kita di sini, nggak ada yang bisa memutuskannya kan. Iya, makanya saya bingung saya, Pak. Kalau kami nggak ada punya otoritas, artinya betul Umbul ada hak, kami harus bayar sekian, atau Umbul nggak boleh nutup, Umbul ada hak. Kami nggak ada otoritas begitu kan. Ya, otoritas kami kan. Itu seperti itu saya suka, Pak. Kalau jalannya seperti itu sekarang senang saya. Yang penting ada ruangnya itu saya bicara. Bagus-bagus itu ya. Daripada sistem apa keras, saya tidak mau. Kalau sistem keras itu saya tidak mau. Kalau pribadi saja itu tanpa SPN istilahnya. Kalau ada keras itu biar baku ribut saya tidak terlalu apa. Ribut saja, bukan baku pukul kan, bicara saja. Sesuai dengan apa yang dari mulut apa pemikiran. Karena wajib istilahnya. Mungkin itu saja daripada kita banyak cerita kalau kita Nggak ada gunanya juga kita berbicara masalah apa ini kan, itu saya nggak juga berbicara yang luar daripada ranah tanggung jawab kami kan. Ranah tanggung jawab kami kan bisa dikosongkan sesuai dengan ya kami kosongkan kan. Ya persoalan nanti ada sampai perbuatan kami mengosongkan rumah, ada melawan hukum, ada segala macam itu kan harus tanggung jawab manajemen kan. Karena kami bukan pribadi, kami diterima sama manajemen gitu kan. mungkin itu saja Pak. Ini hujan lagi sampai menunggu hujan. Tidak ada istri Bapak mau bikin kopi tidak bisa. Kami terus minum teh dulu sama Pak dari Pak Pol dari Bisa kita sebutkan. Ya. Definisi campurkan sama saya lakukan SPM karena kemarin SPM sudah memberikan surat pengawalan surat pelatih tapi ditolak. Jadi berkali mau bertemu sama pipinya mau mengambil tapi tidak ditolak. Tolaknya apa? Sudah saya supaya kantor RC. dibebas lagi ya. Anggaplah Ya bupati pertama, bupati kedua ditolak. kedua tidak diterima. Bahkan Pak Ganda bilang saya ini bukan tulisan menunjuk moyang, jangan ganggu RC. Ada rekaman. Nanti ku buka itu rekaman nanti dengar. Bukan tulisan yang saya tidak takut. Kok pakai SH, ST, STler dia bilang. Ada. Besar-besar mulutnya saya ada. Kerencana dari SPM mau bertemu sama pipinya mau dikatakannya hubungan baik supaya jangan ada perselisihan dengan usaha sama saya dijelaskan karena ini makanya sampai hari ini mereka tidak naik karena ditolak itu. Saya sudah 4 kali di kantor kasih. itu enaknya Pak, justru kalau memang ditolak, berarti kalau menurut SPN itu ditolak itu ada pelanggarannya atau gimana cara itu silakan lapornya kan gitu kan. Sudah tidak. Sudah, makanya sekarang kan Kemarin kan- menunggu apa? Menunggu. Panggilan. Jadi urusan ini nggak bisa basi, nggak bisa telat. Kau mau keluar dari mana, ke mana kan? Seandainya kan kau nanti mau gugat, itu nggak bisa kan? Karena setiap kita manusia kan punya hak lapor. Ya nanti diproses atau enggak itu kan, ya itu tergantung yang lembaga yang terima Tertentu. Ini kan kemarin kan surat yang dibuat oleh SPM namanya surat bupati itu surat satu pertama itu permen kan itu di Ketenaga provinsi Ya tripartit. misalnya pengadilan kita sudah buat tidak ada itu untuk tanggalnya kita kemudian pemerintah yang panggil antara kami yang bermasalah sama pihak manajemen itu akan terus itu surat itu bukan dipanggil mau salahkan ini bukan dari solusi
Permasalahan industri yang Kalau mungkin sebelahnya tidak terima, ya kita tembusnya pengadilan. Nah, di situ diadilkan yang benar cara. Kalau kita mau laporkan langsung pengadilan tidak ada seperti itu. Ini cari solusinya nanti antara yang bermasalah sama pihak manajemen, nanti kita ketemunya di namanya disebut Kerpati di pemerintahan di situ. Kalau itu memang tidak ada ketemunya di situ, pengadilan yang mengadili sama mandat. Kalau memang ketemunya sudah di naker provinsi, situ ada sampai situ aja. Ya nanti mungkin di situ sampai situ aja. Karena dia bukan saya akhir kata juga, karena baru-baru sesuai dengan keputusan di pusat kan, masukan kami kan harus kami kerja kembali. Maka itulah yang dipakai karena mau kerja kembali, bukan tidak mau kerja. Selama ini Anda mau kerja terus, cuma belum tim itu apa solusinya yang bagaimana, ya kan? Jadi itu yang sudah bagus juga dalam kasus itu. Nah, tinggal tunggu. Artinya rumah ini tetap kami kosongkan. Ketika nanti memang ada putusan dari manajemen atau memang itu tetap dikembalikan, kita juga ya rumah boleh masuk karyawan ya. Betul kan? Jadi nggak ada artinya mau rumah dikosongkan mau menghilangkan hak. Sungguh nggak ada. Mau artinya mau menutup artinya supaya ini nggak boleh menutup, nggak ada. Kalau memang ada putusan nanti kan dari manajemen kembali, kan ini perintah manajemen, kita kembali kepada manajemen. Karena itu ada putusan manajemen diperintah oleh aturan bahwa harus dipekerjakan kembali. Ya, saya rasa pasal juga nanti tetap juga karena rumah ini kan diperuntukkan untuk karyawan, itu perlu kita pahami kan. Ya, jadi ya sifatnya kan kalau untuk sementara dikosongkan ya kosongkan. Ya, iya saya tambah sedikit. Anggap maksud saya ada sedikit lagi ya, supaya kita paham sama-sama. Anggap sharing ya. Menurut saya yang dikatakan harus, tidak harus, nah itu kata itu saja. Hak dan kewajiban. Jalankan kewajiban sudah penuhi untuk hak. Jalankan hak kecuali selesaikan kewajiban. Tidak pertama itu. Tetapi seperti saya yang di sini ya, yang merupakan hak saya belum dipenuhi, tetapi saya itu dipaksa harus dikosongkan dulu. Coba kita timbangkan, Bapak sebagai jamanan, anggaplah saya ambil kata umum, Bapak sebagai penegak hukum mengayomi bekerja. Tapi coba apa tujuan di situ? Masalah hak ini, hak segala sesuatu yang harus diselesaikan adalah kewajiban, tapi segala sesuatu yang harus yang kita terima adalah hak. Itu di situ saja saya pertimbangkan, di situ di mana letaknya, mana yang salah. Kan Bapak kemana artinya penegak tahu yang benar, tahu yang salah. Itu yang dikatakan penegak mengayomi, artinya bersama-sama teliti. Nah iya, tetapi di situ kalau ulang-ulang kata itu, kalau tidak membosankan Pak, kan bisa. Kalau Bapak juga saya bukan senang, harus Bapak jawab enggak. Nanti besok bagaimana? Apa yang keluar dari mulut saya besok? Itu hanya saya tunggu juga besok. Kalau kami pihak SPN naik, itu kami minta tolong dan mereka. Mereka siap mau bertemu, nah itu ditolak. Siap. Naik kemarin itu kan mau bertemu, ditolak. Akhirnya kita pulang. Kalau sistem aja tidak ada istilahnya orang pintar ya. Kalau sistem aja tidak ada itu menolak menurut saya. Tapi kalau sistem kejahatan pasti ada itu yang dikatakan penolakan. Kenapa? Karena itu harus istilahnya itu berhak istilahnya kan. Saya punya hak istilahnya. Itu tidak salah karena punya hak. Macam saya itu. Besok dikosongkan rumah ini. Saya dikasih keluar. Lalu saya di mana?
Sementara saya ini haknya, jika aku hilang umpama, jika saya tidak ada di sini, lalu apakah saya terlantarkan atau dibuang di bawah jembatan? Itu namanya keamanan ya. Perlu kalau saya bersalah ya, kalau bisa Pak, supaya jangan saya di sini lagi besok kalau tujuannya mau kosong rumah, kasih tahu pimpinan. Bukan saya minta maaf ya, bukan saya ajari ya, tahu. Hanya kita sini kalau bisa bikin surat tembusan ke kepolisian polsek itu, diangkat saya di sini langsung ke penjara karena saya orang bersalah di sini. Karena saya orang bersalah. Itu baru saya puas. Berarti biar saya penjara tidak masalah. Yang penting saya makan dulu 3 kali makan, itu kan bagus. Daripada ditinggalkan di keluar, saya di mana sebenarnya? Di mana saya sebenarnya? Jika dikeluarkan di sini, anggaplah sampah saya itu dikeluarkan. Berarti tujuannya Jadi apa? ini begini Bu, kalau kamu mau urusannya artinya kan, karena kalau kami aja nggak pernah menyatakan kamu salah, apalagi polisi. Makanya kalau memang mau hak kamu yang jelas, artinya kita mau ketemu di polsek, besok kita ke polsek. Enggak, begini Pak, itu mungkin Bapak tidak paham saya yang saya bicara. Kau paham saya? Perusahaan itu sudah menyatakan bahwa saya itu orang bersalah, dikosongkan di keluar di sini. Kenapa orang bersalah yang apa semena-mena saja tinggal di sini, angkat saja langsung ke kepolisian Pak? Itu yang benar Pak maksud saya. Makanya saya bilang itu, angkat saya langsung ke kepolisian atau penjara, itu lebih bagus, saya itu lebih puas. Sekarang kalau kita bicara kayaknya tidak sampai habis gitu ini. Percuma kita ini banyak filter. Makanya aku bilang saya itu tidak mau terlantar. Jika aku ke sana, saya bagaimana pergi ke sana? Saya ini orang sendiri saja di sini. Bagaimana apa aku lakukan? Saya ini orang merantau. Anggap saya itu piring di kampung sudah tertutup. Tidak berfungsi lagi di kampung. Tidak ada harapan istri saya. Baik keluarga tidak ada lagi. Jika saya itu dikeluarkan begitu saja. Makanya sudah tahu perusahaan bahwa saya orang bersalah, tidak berfungsi lagi di sini. Apa salahnya? Langsung saya ke penjara saja lebih bagus. Supaya saya bisa makan di sana. Itu saya supaya bisa makan 3 kali juga, bisa olahraga. Di sini saya ini kayak hamba ini, kayak pekerja sosial. Saya di sini. Jika begitu saja, itu saya mohon kalau bisa sampaikan betul. Saya mau sampaikan betul kalau bisa saya itu langsung penjara saja supaya saya makan minum di sana daripada saya di sini. Saya menderita saya di sini. Saya menderita. Apalagi SPM kayak digantung Pak. Maunya saya itu langsung di penjara supaya saya itu terjamin makan di sana. Karena saya orang bersama. Itu saja. Daripada aku makan. Saya menyesal pribadi ini karena saya itu melalui waktu Bapak saudara. Kayak apa saya ini? Bisa menangis ini Pak. Mungkin Bapak belum merasakan yang seperti ini Pak. Saya merasakan ini. Mulai dia juga kayak gantung-gantung ya. Ini seolah-olah begitu Pak. Tetapi ada pun perintah mereka. Jangan sampai besok kan bertindak terserah. Apapun yang terjadi terserah. Yang penting pribadi saya tidak mau untuk keluarkan begitu saja. Saya tidak mau sama sekali. Kalau bisa pun 1 kali saya di sini supaya saya hilang di sini. Habis saya lebih bagus. Daripada saya itu anggaplah saya sampai sudah tidak berguna di mata negara Indonesia. Karena saya tidak tahu apa lagi saya tidak punya apa sekali. Saya menyesal saya itu diusir seperti ini kayak apa? Manajemen pun tidak tahu. Mungkin mereka lampu saja tidak menyala semalam tuh pasti itu kesal. Apalagi tidak makan 1 hari atau 1 bulan. Tahu itu. Cuma apa pemikiran mereka saya tidak tahu. Saya itu orang menderita ini. Menderita. Baik mereka masih bisa tulis, tinggal tanda tangan, bisa uang. Saya ini tidak bisa. Kalau tidak bela bisa kerja, tidak bisa. Kalau saya dari kami karena bisa kalau Bapak Kalau saya ini Pak begini, kalau menurut saya ini kan siapapun nanti bisa.
tapi kalau untuk memutuskan nggak bisa, Iya. karena saya nggak punya otoritas itu kan. Jadi kita Ya saya sampaikan. hanya bisa punya otoritas itu sesuai dengan koridor pikiran saya kan. Supaya kita paham juga kan, itu saya bilang kan, karena kami ini kan tugas dan pokok kami kan menjaga aset-aset perusahaan tadi. Iya. Iya. Kami nggak bisa memutuskan. Ketika memang ada, menurut saya kan tadi saya sampaikan, kalau kita bola-bola itu tidak guna juga kan. Ya, kalau Iya, saya dalam sudah berapa bulan itu saya dalam SPN itu sebetulnya menderita enak. enak. Kalau memang ada SPN, kalau memang ada surat Saya tidak pernah mau betul. nggak mau Ini di tempat-tempat apa, Robo itu banget. dibawa lah ke ranah mana lagi yang bisa memutuskan, bisa mempertemukan itu. Sayangnya harus ketemunya di mana, di apa, di dinas tenaga kerja, di situ lagi kan diskusinya kan cari titik temu atau di mana kan. Tapi memang manajemen ini nggak bisa kalau hanya diundang sama SPN. Mohon maaf kan, yang bisa undang mereka datang, pasti datang. Kalau memang dari pihak pemerintah datang, atau dari kita ngelapor ke pihak kepolisian, ngelapor ke pihak apa dinas tenaga kerja kan. Kemarin SPKW lapor kami ke pihak apa wakil rakyat ke DPR, hearing di sana, datang kami di situ kan. Saya mewakilinya datang karena kita dicari solusi ya kan. Karena kalau sudah ada titik temunya, kayak kemarin kan orang-orang lokal juga di sini kan, menurut mereka hak mereka begini-begini, menurut manajemen haknya sudah terpenuhi begini-begini, tidak ada titik temunya, karena pegang masing-masing versi masing-masing. Ya jadi lembaga yang bisa memutuskan. Iya, sudah ada lembaga memutuskan, diputuskan, ya selesai sudah. Ini kan makanya dari situ Pak surat kita yang sampai 3 kali ditolak. Makanya itulah SPN yang diputuskan. Kalau dipenuhi hak itu, yang kedua itu sudah Karena perusahaan nggak bisa penuhi haknya, artinya bukan nggak bisa. Kalau nggak ada tuntutannya, ini hak yang belum dipenuhi berdasarkan aturan begini kan belum ada tembusannya. Perusahaan nggak bisa. Permisi Pak. Nah, Berarti percuma sudah kita ini jadi pekerja. Menurut kata-kata itu tidak bisa, harus berlaku. bukannya nggak bisa, Iya, karena perusahaan ini kan kalau Iya. kamu punya hak, SPN harus jurat. Oh ini haknya belum terpenuhi, nggak dibayar sama perusahaan, harus ada di situ terteranya kan. Iya. Disampaikan Iya, sama perusahaan. salah, Pak. Perusahaan nggak membayar, lapor gitu kan, gitu. Itu benar. Berarti kami sebagai pekerja pada umumnya, jika kami tidak melapor, berarti kami tidak dapat apa-apa, iya kan? Tidak dapat. Nah, itulah saya kebicaraan di situ lah. Berarti kalau saya tidak lapor, berarti saya tidak dapat apa-apa. Harus saya lapor dulu, baru dapat. Berarti dalam pribadi sebagai orang bodoh, perusahaan, pekerja, pemerintah. Pemerintah mempunyai sudah ada pada saat dibentuk salah satu perusahaan sudah ada memang sumpah bahwa segala sesuatu harus penuhi. Apakah saudara pihak perusahaan siap? Siap. Iya, pemerintah yang pengusaha antara pekerja. Sudah ada yang dikatakan itu perjanjian kerja. Ya. Kalau tidak salah sudah ada. Tetapi jika kami bersalah di kedua itu saja berarti harus kami lakukan dulu baru bayar. Disitulah saya punya penyesalan saya sebagai orang bodoh. Hanya saya itu berserah pada Tuhan. Jika Tuhan menghendaki yang terbaik, terserah. Jika tidak, kalau masih ada waktunya, terserah. Karena setiap orang hanya berlomba-lomba minta di hadapan Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, kita bahagia. Apapun yang kita mau, kita bahagia. Moga-moga Tuhan, hanya kita arah sama-sama. Setiap yang merupakan pekerjaan di sini, kita arahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena Yang Maha Kuasa adalah lebih dari pengadilan, lebih dari penegak hukum. Yang penegak hukum yang benar adalah Yang Maha Kuasa. Maka saya di situ saya harap kalau bisa Tuhan itu menghendaki yang terbaik. Saya merinding saya itu kalau sebut Tuhan Yang Maha Kuasa, Pak. Merinding saya. Entah orang yang kenal Tuhan ya, atau ya seperti perusahaan ya, seperti perusahaan. Saya menyatakan pribadi seperti perusahaan, pengusaha. Tidak kenal itu Tuhan, hanya kenal secara daging.
saya jadi segera beliau subuh ya. Ya, terima kasih. Ya, saya sampaikan kepada semua yang untuk sampaikan. Kami juga menampung lah apa yang Bapak sampaikan tadi semuanya untuk Bapak seluruh dulu ya. Noel ya. Jadi apa yang bisa kami sampaikan, kami sambungkan ke pimpinan akan kami sampaikan. Iya. Ya, tapi yang jelas tujuan kami tadi juga udah sampai juga ya. Tujuan dan maksud kami ke sini, kemudian saat ini sudah jelas semua. Jadi ya kita sama-sama mengerti lah ya tugas dan tanggung jawab kita masing-masing kan. Saya selaku Askep di Basung, ya Pak Menteri juga sebagai kepala keamanan di sini sudah kita sore di sini. Ya, mohon maaf kalau ada perkataan saya atau dari teman-teman tadi ada yang menyinggung atau tidak berkenan, ya juga semua. Ya. Iya, dan saya juga mohon maaf jika ada kata-kataku yang anggap itu di luar dari pemikiran kita yang tidak sesuai. Semoga Tuhan mendengarnya, apa yang keluar dari mulut kita Tuhan akan mempertanggungjawabkan dari pribadi kita masing-masing. Protestan. Ya. Tuhan sering ibadah juga. Oh saya sering Pak, saya datangkan pendeta di sini Pak. Makanya kalau mau doa kita didengar harus sering ibadah. Kalau tahu saya ini kan ini kemudian setiap hari minggu gereja terus ya. Kalau mau doa didengar. Tapi kalau kita pernah ibadah, kita cuma ikut ya, karena Tuhan itu kan kayak aku bilang, kalau harus kita dekati dulu, baru kita memohon. Kalau kita Saya sering dekati Pak. ya, kalau kita tidak dekat, kalau kita memohon itu kan Saya sering dekat Pak. Biarpun sengsara, menderita, saya akan selalu dekat dengan Tuhan. Jadi sama gitu, Protestan iman kita buat. Saya Protestan juga. Moga-moga Yesus Kristus mengendaki yang terbaik. Amin. Makanya saya harus kerja. Saya nggak mau kalau salah dari cara bekerja saya apa ya. Memang kalau pro kontra pasti ada. Tapi terima bahwa ini maksudnya saya begitu. Mungkin